Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas mengenai dinamika dan keseimbangan benda tegar. Baiklah, jangan lupa ya, chat pribadi ke WA ibu untuk absensinya. Oke, dinamika benda tegar. Jadi, benda itu bisa bergerak akibat kita memberikan gaya pada benda itu. Pada gerak rotasi, benda bergerak berputar pada porosnya. Analoginya, supaya benda itu dapat melakukan gerak rotasi, maka kita akan memberikan torsi. Bahasa Latinnya itu ada torquar yang artinya memutar. Jadi kita berikan torsi pada benda itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah komedi putar. Komedi putar ini dikatakan melakukan gerak rotasi karena lintasannya berbentuk lingkaran dan ada sumbu sebagai pusatnya. Benda tegar. Ada dua buah contoh. Yang pertama, ini adalah besi. Yang kedua, itu adalah adonan tepung. Jadi, ketika kedua buah benda ini kita melakukan putaran pada salah satu ujungnya, maka benda yang pertama, besi, itu tidak akan berubah bentuknya, relatif tetap. Sedangkan benda yang kedua, adonan tepung, akan mengalami perubahan bentuk. Karena pada saat putaran dan frekuensi tertentu, adonan tepung akan mengalami regangan, sehingga membuat adonan tepung tersebut berubah bentuknya dari yang semula. Maka benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Oke, torsi dan momen inersia. Jadi, torsi itu adalah besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Lihat, dari gambar ini dapat kita lihat bahwasannya ini adalah kunci. Sudah, orang memberikan gaya pada kunci agar dapat memutar baut. Jadi fungsi baut di sini sebagai sumbu rotasi. Kemudian perpanjangan garis gaya ini disebut adalah garis gaya kerja. Kemudian garis gaya kerja yang tegak lurus dengan lengan kunci itu disebut dengan lengan gaya. Jadi, jika garis gaya kerja tidak tegak lurus terhadap lengan kunci, maka lengan gaya itu merupakan jarak antara sumbu rotasi dengan garis gaya kerja. Oke, bagaimana dengan gambar yang kedua? Ini dapat kita lihat ada 3 buah gambar kedudukan tangan dalam memutar baut dengan menggunakan kunci. Untuk gambar A, B, dan C, maka gambar C itu lebih mudah dilakukan daripada gambar A dan B. Gambar B lebih mudah dilakukan daripada gambar A. Kenapa gambar C itu lebih mudah dilakukan di antara ketiga gambar tersebut? Karena gambar C ini hanya memerlukan sedikit gaya untuk melakukannya. Lebih kecil gaya yang diberikan dibanding gambar A dan B. Jadi dapat kita simpulkan dari ketiga gambar tersebut bahwasannya torsi itu tidak hanya tergantung oleh besarnya gaya, tetapi
tergantung oleh lengan gaya. Maka hubungan ketiga faktor tersebut dapat kita tulis tau sama dengan R dikali F. Ini adalah kunci, ini adalah bautnya, force ini adalah gaya, R ini adalah turning radius yaitu lengan gaya, moment ini adalah torsi, moment gaya. Maka tau sama dengan R kali F dikali sin theta. Dengan tau itu moment gaya satuannya Newton meter, F gaya yang bekerja satuannya Newton, R lengan gaya satuannya meter, dan theta sudut antara garis kerja gaya F dan lengan gaya R. Ini ya akan membentuk sudut. Jadi rumus torsi ketika gaya yang diberikan itu adalah tegak lurus dengan lengan gaya, maka tau sama R kali F. Tetapi jika tidak tegak lurus dengan lengan gaya, maka kita menggunakan sudutnya yaitu theta. Oke, bagaimana dengan arah torsi? Arah torsi ini dapat kita lakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama itu ada kaidah tangan kanan, seperti gambar 3. Arah torsi yang dihasilkan itu berdasarkan kaidah tangan kanan. Keempat jari ini, ya, keempat jari ibu ini, oke, ini menunjukkan kecenderungan arah, ya, kecenderungan arah gerak gaya. Oke, seperti ini ya. Oke ya. Kalau ibu jari itu menunjukkan arah torsi. Jadi kalau ibu jarinya ke atas, torsinya bernilai positif, sedangkan kalau ke bawah itu torsinya bernilai negatif. Oke. Yang kedua, menggunakan aturan putaran jarum jam. Jika kecenderungan arah gayanya itu berotasi searah jarum jam, maka bernilai positif torsinya, sedangkan sebaliknya jika berlawanan arah putaran jarum jamnya, maka torsinya bernilai negatif. Oke. Torsi total pada benda dengan gaya yang lebih dari satu dapat ditentukan dan menentukan akumulasi atau keseluruhan dijumlahkan, ya. Tau torsi sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah dan seterusnya. Momen inersia. Momen inersia itu didefinisikan sebagai kelembaman suatu benda untuk berputar pada porosnya, atau dapat dikatakan ukuran kesukaran untuk membuat benda berputar atau bergerak melingkar. Besar momen inersia itu bergantung pada bentuk benda dan posisi sumbu putar benda. Ini sumbu putar, ini massa benda, ini jaraknya. Oke, momen inersia dirumuskan dengan I sama M kali R kuadrat, di mana I momen inersia satuannya kilogram meter kuadrat, R jadi satuannya meter, M adalah massa benda satuannya kilogram. Benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda penyusun yang lebih kecil, jika melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya. Si I sama dengan sigma MI dikali R kuadrat, di mana I sama MR1 kuadrat ditambah MR2 kuadrat ditambah MR3 kuadrat dan seterusnya. Adapun rumus momen inersia pada benda tegar itu adalah batang silinder poros melalui pusat itu I sama 1/12 ml kuadrat, batang silinder poros melalui ujung itu I sama 1/3 ml kuadrat, plat besi persegi panjang poros melalui pusat itu sama I sama setengah M A kuadrat ditambah B kuadrat, silinder berongga itu I sama setengah M R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, silinder pejal itu sama I sama setengah MR kuadrat, silinder tipis berongga itu I sama MR kuadrat, bola pejal I sama 2/5 MR kuadrat, dan bola tipis berongga I sama 2/3 MR kuadrat. Oke, terima kasih ya nak. Jadi tugas kalian adalah meringkas dari apa yang ibu jelaskan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.